Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang menyempurnakan wudu, artinya seluruh anggota wudu itu dibasuh, meskipun yang wajib itu hanya sedikit. Ya, seseorang apabila berwudu, misalnya dia membasuh mukanya, membasuh tangannya, kemudian membasuh kepalanya dan kakinya, itu sudah sah. Tapi apabila seseorang menambah dengan anggota-anggota wudu yang lain dengan menyempurnakan, misalnya dengan mencuci tangan, berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinsar, ya, maka pahalanya jauh lebih banyak. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW yang disebutkan tadi, ketika seseorang berkumur-kumur, maka keluarlah keburukan-keburukan, dosa-dosa yang dilakukan disebabkan karena lisan manusia. Ya, karena keburukan yang kita kerjakan dengan lisan kita. Dan pada hari ini jemaah sekalian, banyak di antara kita semua tidak sadar melakukan perbuatan dosa yang disebabkan karena lisan kita. Baik dosa itu kecil maupun besar, ya, disebabkan karena lisan. Dan tidak sedikit di antara sebab-sebab yang dapat memutuskan hubungan ukhuwah, hubungan tali silaturahim, disebabkan karena lisan. Tidak pandai menjaga lisan. Ya. Dan tentunya sebagaimana hadis yang pernah kita bahas, bahwa keburukan-keburukan yang dapat diampuni dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wudu ini, tentunya adalah di antara dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar harus dengan taubatan nasuha. Akan tetapi jemaah sekalian, kita mungkin tidak pernah merasa diri untuk melakukan dosa yang besar. Tapi dalam ketidaksadaran kita banyak melakukan dosa-dosa yang kecil. Maka dalam ketidaksadaran seorang hamba tersebut, dengan wudu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai mukaffirudz dzunub, sebagai pengampun, pelebur dosa. Maka hendaklah di antara kita ketika berwudu sungguh-sungguh pelajari kembali apakah wudu kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah wudu yang kita kerjakan ini sudah dikategorikan dengan wudu yang sempurna? Jangan sampai kita sholat selama ini wudu kita belum sempurna karena tidak mengetahui tata cara wudu dengan baik dan benar, sehingga keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW tidak kita dapatkan karena kita tidak wudu dengan sempurna. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, di antara faedah dari dua hadis yang telah kita baca, bahwa betapa banyak dosa yang tidak kita sadari dari lisan kita, dari tangan kita, ya, dari wajah kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan wudu sebagai penggugur dosa. Maka betapa indahnya agama ini jemaah sekalian, ya, betapa indahnya agama Islam ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di setiap basuhan air wudu sebagai mukaffiratidz dzunub, sebagai pelebur dosa. Maka ini merupakan di antara kabar gembira bagi kita di antara orang-orang yang melampaui batas. Ya. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa jemaah sekalian. Ya. Dan yang paling banyak dosanya itu bisa jadi yang paling banyak bicaranya, bukan yang paling banyak diamnya. Ya. Oleh sebab itu jemaah sekalian, ya, hendaklah kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memperbaiki wudu, menjaga wudu. Jangan hanya ketika sholat saja berwudu. Usahakan di setiap kondisi kita berwudu. Mau berangkat kantor misalnya, wudu dulu. Ya, berarti kita kerja dalam keadaan bersuci. Mungkin sampai di tempat kerja wudu kita batal, perbaharui wudu kita lagi. Maka mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang atau termasuk di antara orang-orang yang bersuci, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, bahwasanya kesusahan, keresahan, bala, musibah
yang selama ini kita rasakan, yang selama ini ditimpakan kepada diri kita sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi semua itu disebabkan karena dosa yang kita kerjakan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Asy-Syu'ara. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Ini selaras dengan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Ma nunazzilul bala illa bidzambin wala rufi'a bala'un illa bitaubah." Tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, mungkin selama ini kita gelisah, resah, ya, rezekinya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi karena dosa-dosa kita yang menumpuk. Maka dengan berwudu, ya, diberikan solusi dari Rasulullah SAW. Dengan berwudu, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan di antara dosa dan keburukan kita. Para ulama salaf seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, di antara akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia adalah menghilangnya nikmat pada dirinya. Satu persatu nikmatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu disebabkan karena dosa yang kita kerjakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat itu dari diri kita. Ya. Kemudian kata beliau, dan akibat dosa adalah mendatangkan bencana dan musibah. Kata beliau. Jadi dosa itu jamaah sekalian berakibat dicabutnya nikmat dari diri kita. Kemudian dosa itu juga menjadi sebab datangnya bencana, musibah, bala. Ya. Kemudian kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, dia mengatakan, tidaklah disandarkan suatu kejelekan, kerusakan melainkan pada dosa. Karena semua musibah itu disebabkan karena dosa, kata beliau. Kemudian seseorang yang memperbanyak wudu, apalagi ketika seseorang itu selesai berwudu, kemudian dia menambah dengan sholat sunnah wudu, maka akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana yang pernah kita dengar dari kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang Bilal. Ya, tentang Bilal. Apa kata Rasulullah SAW? Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi di dalam bab istihbab ar-rak'ataini ba'dal wudu. Bab sunnahnya salat 2 rakaat setelah wudu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari qala li Bilal, berkata kepada Bilal. Jadi Bilal ini jamaah sekalian adalah seorang budak yang dimerdekakan. Jadi dia seorang yang berkulit hitam dari budak yang dimerdekakan. Rasulullah bertanya kepada dia, wahai Bilal, ya Bilal, hadisni. Wahai Bilal, coba engkau ceritakan kepada saya, kata Rasulullah, bi arja amalin amiltahu fil Islam. Coba engkau ceritakan kepada saya, kata Rasulullah, suatu amalan yang pahalanya engkau sangat harapkan di dalam Islam ini. Ya, apa di antara amalan yang engkau kerjakan yang engkau sangat berharap kepada Allah untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa inni, kata Rasulullah, karena sesungguhnya aku sami'tu daffa na'laika baina yaday fil jannah. Karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah, mendengar daffa na'laik, suara sandalmu, ya, baina yaday fil jannah, mendengar suara sendalnya Bilal di surga.
Qala, kata Bilal, ma alimtu amalan arja indi. Ya. Tidak ada satu amalan yang aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalanku, anni lam at-tahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalik at-tuhur. Kata Bilal, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari satu amalan yang saya kerjakan, bahwa ketika aku bersuci, maksudnya berwudu, baik dalam keadaan siang maupun malam, kemudian aku mendirikan salat, ya, ma kutiba li an usalli, ya, aku mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah ditetapkan untukku. Jadi dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal yang dia lakukan itu, ya, mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah di antara amalan yang disebutkan oleh Bilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia tentang amalan yang sangat diharapkan pahalanya. Ternyata bukan amalan-amalan di antara amalan-amalan yang besar. Ya, bukan di antara amalan-amalan yang berat, tapi di antara amalan-amalan yang kecil dan ringan, yaitu wudu. Setelah wudu diiringi dengan salat. Maka di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan anjuran untuk melaksanakan salat sunnah wudu. Ya, salat sunnah wudu. Dan salat sunnah wudu bisa dilakukan di mana saja. Kebiasaan kita kan wudu kalau pergi datang ke masjid, ya kan? Jadi salat wudunya di masjid. Tapi seseorang bisa melakukan salat sunnah wudu di mana saja dan kapan saja. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan adanya amalan-amalan kecil yang berpahala besar. Bayangkan Bilal menjaga wudunya, kemudian mengiringi dengan salat sunnah. Rasulullah SAW sudah mendengar suara sendalnya di surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memperbesar balasan suatu amalan setelah Allah Subhanahu wa taala mempermudah untuk diamalkan oleh seseorang. Jadi jangan anggap remeh jamaah sekalian. Ya, kadang-kadang amalan yang kecil itu susah kita kerjakan, sedangkan orang lain itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang kita berpikir orang yang puasa Senin Kemis itu berat, tapi ada orang yang mampu. Ya. Tapi ada juga di antara amalan-amalan yang mudah, misalnya menghilangkan duri di jalan atau paku yang ada di jalan. Ringan. Tapi tidak semua di antara kita mampu untuk memindahkan paku dari tengah-tengah jalan itu. Paling-paling kita ketika melihat paku di jalan, melihat, ada paku di jalan, lewat aja. Padahal bisa jadi dengan diangkatnya paku tadi itu, ya, agar tidak bermudarat kepada saudara-saudara muslim kita, itu yang menyebabkan kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Apa kurangnya sahabat Bilal, jemaah sekalian? Dia ikut jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah memberikan kabar gembira kepada Bilal, ya, bahwa dia di antara orang-orang yang dijamin masuk surga. Dan di antara penyebabnya yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan di antara amalan-amalan yang besar ternyata, tapi amalan-amalan yang kecil. Ya. Kemudian jemaah sekalian, di antara faedah yang selanjutnya adalah bahwa boleh bertanya kepada orang yang soleh tentang amalan yang dia lakukan, sehingga kita bisa mencontohnya. Ya, sehingga kita bisa mencontohnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat bertanya kepada Bilal itu bukan dalam kondisi sedang berdua-duaan, tapi banyak orang di situ. Apa tujuannya? Agar orang lain mencontoh perilaku Bilal ini. Ya, ada di antara amalan-amalan yang mudah dikerjakan oleh siapapun yang mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bolehnya seorang guru bertanya kepada muridnya
tentang suatu amalan agar memotivasi dirinya untuk terus beramal jika amalan itu baik, atau bisa jadi dilarang jika amalan itu jelek. Ya, Rasulullah SAW bukan hanya 1-2 kali ya menegur para sahabat-sahabatnya misalnya, atau bertanya tentang suatu amalan-amalan yang dikerjakan oleh para sahabatnya. Ketika itu perkara yang baik, maka Rasulullah menyetujuinya. Ketika amalan itu adalah buruk, maka Rasulullah melarangnya. Ya, pernah mendengar ada 3 pemuda yang ya mengadu kepada Rasulullah, bahwa ada yang pertama dia mengatakan, saya mau sholat malam terus, bergadang terus sholat malam, beribadah, tidak mau tidur. Ada yang bilang, saya bujangan, ya, saya sampai mati tidak mau menikah. Kemudian yang satu, saya mau berpuasa dan saya tidak mau berbuka. Setiap hari dia puasa. Apa kata Rasulullah? Saya adalah di antara orang yang paling bertakwa, tapi saya puasa, saya juga berbuka, kata Rasulullah. Saya juga menikah, ya, dan di malam hari juga saya tidur. Artinya apa? Amalan yang dikerjakan oleh para sahabat ini ketika itu buruk, maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Agar apa? Menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Dan apabila amalan itu baik, itu juga menjadi motivasi bagi yang lainnya, agar yang lain mampu dan termotivasi untuk melakukannya. Kemudian yang selanjutnya dianjurkan untuk menjaga wudu, jamaah sekalian. Ya, dianjurkan ya di dalam agama kita agar menjaga wudu. Kemudian jemaah sekalian, tentunya seseorang dimasukkan ke dalam surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah itu karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan derajat yang tinggi di surga adalah disebabkan karena amal seseorang. Ya, seseorang bisa berbeda tingkatan surganya, jemaah sekalian, tergantung daripada amal perbuatan manusia. Ketika orang-orang yang memuliakan Al-Quran dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadits qudsi? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Iqra wartaqi. Ya, bacalah bacaan Al-Quranmu itu yang dibaca di dunia itu, dan setiap kali dia membaca makin bertambah derajatnya di surga. Itu. Jadi seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah, akan tetapi derajat di surga itu yang bertingkat-tingkat itu sesuai dengan amal perbuatan manusia. Kemudian jemaah sekalian, ada di antara keutamaan wudu yang lainnya. Hadis datang dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu wa yusalli rak'ataini yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah." Tidaklah seseorang berwudu dan menyempurnakan wudunya, lalu salat 2 rakaat dengan sepenuh hati dan jiwa, melainkan wajib baginya mendapatkan syurga. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan jemaah sekalian, ya, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian salat sunnah 2 rakaat, maka dia wajib masuk syurga, kata Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, summa qama faraka'a rak'ataini, la yuhaddisu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian berdiri melaksanakan salat 2 rakaat dengan tidak mengucapkan kepada dirinya, maksudnya berbincang-bincang, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kata Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu, ya, yang pahalanya ya akan dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Imam An-Nawawi rahimahullah berkomentar tentang hadis ini. Kata beliau, dianjurkan 2 rakaat setelah wudu karena ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang perbuatan tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dianjurkan salat 2 rakaat setelah wudu meskipun pada waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Hal ini dikatakan oleh pendapat kebanyakan Asy-Syafi'iyah. Ya, jadi jemaah sekalian, ketika seseorang berwudu dan ingin melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka boleh dilakukan meskipun di waktu-waktu yang terlarang. Kapan di waktu yang terlarang? Ketika terbit matahari, ketika matahari di atas kepala kita, kemudian ketika matahari terbenam, itu waktu yang dilarang untuk sholat. Tapi ketika seseorang hendak sholat sunnah wudu, mungkin bertepatan dengan terbitnya matahari, mungkin seseorang mau pergi kantor, ya kan? Dia mau sholat sunnah wudu, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak mengapa. Ya. Padahal itu adalah di antara waktu yang terlarang. Kemudian disebutkan oleh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asna At-Talib mengatakan dianjurkan bagi orang yang berwudu sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu pada waktu apapun. Maka jemaah sekalian, orang-orang yang mengetahui tentang keutamaan agungnya berwudu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama salaf ini, maka dia tidak akan malas-malas berwudu. Ya, tidak akan malas-malas berwudu dan menjaga wudunya. Tentunya ini bagi orang-orang ya mereka yang mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain jemaah sekalian disebutkan keutamaan bagi orang-orang yang berwudu, dan ini ada kaitannya dengan ibadah salat yang kita kerjakan di masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seorang laki-laki dengan berjamaah dibandingkan salatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama atau dilipat gandakan pahalanya dengan 25 kali derajat. Yang demikian itu karena bila seseorang berwudu dengan menyempurnakan wudunya lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan 1 derajat, akan dihapuskan 1 kesalahan. Dan apabila dia melaksanakan sholat, maka malaikat akan turun untuk mendoakannya selama dia masih berada di tempat sholatnya. Kata para malaikat, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Dan seorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan sholat selama dia menanti pelaksanaan sholat. Masya Allah, banyak sekali keutamaannya. Apa keutamaannya? Yang pertama, orang yang berwudu dari rumahnya untuk menuju masjid, maka 1 langkahnya sebagai pengangkat derajat. Langkah kedua sebagai pengampunan dosa. Masya Allah jangan. Dari Ohetahid berapa langkah ke sini? Hah? Ratusan ya, ribuan. Coba kita renungi hadis ini jamaah sekalian. Seolah-olah hadis ini sedang disampaikan kepada kita bagaimana besarnya pahala yang kita dapatkan ketika seseorang berwudu dari rumahnya menuju ke tempat ini. 1 langkahnya sebagai pengampun dosa, 1 langkahnya sebagai pengangkat derajat. Dan bukan hanya itu saja ternyata. Ya, bukan hanya itu saja. Kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah mengatakan, ya. Dan apabila seseorang melaksanakan sholat, maka malaikat mendoakannya. Ketika kita datang ke rumah, dari rumah kita datang ke masjid untuk sholat, maka ketika kita sholat, kita didoakan oleh malaikat. Ya Allah ampunilah fulan, ya Allah rahmatilah fulan. Ya. Dan seseorang akan senantiasa dalam keadaan mendapatkan pahala sholat, ya, ketika dia menunggu waktu sholat yang selanjutnya. Tadi kita sholat maghrib jamaah ya, kita duduk menunggu waktu isya. Jadi duduk-duduknya kita ini
ya, mau kajian atau tidak kajian, mau baca Al-Quran atau tidak baca Al-Quran, sender-senderan di masjid sampai nunggu waktu sholat, ya, atau sambil baring-baring nunggu sholat isya, itu kita dicatat sebagai orang yang sedang sholat. Bayangkan berapa rakaat itu. Kalau misalnya 2 menit kita bisa sholat 2 rakaat, berapa menit sampai di sholat isya? Ya, lama aja masalah. Itu kita sedang dalam keadaan dihitung sebagai orang yang dalam keadaan sholat. Maka betapa besarnya pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bagi orang-orang yang menjaga wudu, berjalan menuju ke masjid, kemudian menunggu waktu sholat. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wudu dengan sempurna, kemudian dia menuju ke masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai satu kebaikan untuknya, mengangkat derajat untuknya, dan menghapuskan kesalahan untuknya. Satu langkahnya satu kebaikan, langkah kedua mengangkat derajatnya, langkah ketiga mengampuni dosanya. Terus begitu terus sampai dia sampai ke masjid. Masya Allah, jemaah sekalian. Maka beruntunglah orang-orang yang menjaga wudu. Maka kita harus tergiur dengan tawaran-tawaran seperti ini, jemaah sekalian. Betapa besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bagi orang-orang yang menjaga kesuciannya, ya, menjaga wudunya. Apakah kita tidak mau dengan janji-janji seperti ini? Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu? Masih. Ya, kita baca hadis yang selanjutnya, jemaah sekalian. Ya, di dalam hadis yang ke-186 dari Amir bin Abbas As-Sulaimi, dia berkata, aku pada saat masih jahiliyah mengira orang-orang itu di atas kesesatan. Mereka tidak berpijak kepada apapun dari kebenaran. Mereka menyembah berhala. Aku mendengar bahwa di Mekah ada seorang laki-laki yang menyampaikan berita-berita. Aku duduk di atas punggung untaku dan mendatanginya. Ternyata laki-laki itu adalah Rasulullah SAW. Lalu dia menyebutkan hadis sampai dia berkata, aku berkata, wahai Nabiullah, lalu masalah wudu, kata dia, beritahu aku tentangnya. Kemudian beliau SAW menjawab, tidaklah salah seorang dari kalian menyiapkan air wudunya, lalu dia berkumur-kumur, beristinsar, melainkan pasti, kata Rasulullah, kesalahan-kesalahannya yang datang dari wajah, dari ujung akan luluh, akan berguguran, bahkan dari ujung-ujung jenggotnya bersama air yang mengalir bersamanya. Kemudian tidaklah dia membasuh kedua tangannya sampai siku, kecuali kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh tangannya luluh dari ujung-ujung jemarinya bersama air. Kemudian tidaklah dia mengusap kepalanya, kecuali kesalahan-kesalahan kepalanya itu luluh dari ujung rambutnya bersama air. Kemudian tidaklah dia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki, kecuali kesalahan-kesalahan kedua kakinya luluh dari jari-jari kakinya bersama air. Jika dia berdiri lalu salat, lalu dia memuji, menyanjung dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang memang layak untuknya, dan dia memusatkan hatinya untuk Allah, melainkan dia pasti terbebas dari kesalahan-kesalahannya sebagaimana keadaannya pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah, jemaah sekalian, ya, hadis ini sangat luar biasa, jemaah. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, laki-laki manapun yang beranjak kepada air wudunya karena ingin solat,
lalu dia membasuh kedua telapak tangannya, maka seluruh kesalahannya turun dari kedua telapak tangannya bersama tetesan pertama. Apabila dia berkumur-kumur, beristinsar, maka seluruh kesalahannya turun dari lidahnya dan kedua bibirnya bersama tetesan pertama. Apabila dia membasuh wajahnya, maka seluruh kesalahan turun dari telinga dan matanya bersama tetesan pertama. Apabila dia membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya dan kedua kakinya sampai kedua mata kakinya, maka dia selamat dari seluruh dosa sebagaimana keadaannya pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Dia berkata, apabila dia beranjak untuk melaksanakan salat, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, dan jika dia duduk, maka dia duduk dengan selamat. Ya, jadi orang yang wudu kemudian dia salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia. Tapi kalau dia wudu kemudian dia tidak salat, dia langsung duduk, maka kata Rasulullah, dia duduk dalam keadaan selamat. Ya, Masya Allah, ya, luar biasa ini. Ini masih banyak jamaah sekalian hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan wudu, yang mungkin insya Allah kita akan bacakan pada pertemuan yang selanjutnya. Ya. Sampai sini insya Allah kita dapat mengambil faedah dari setiap hadis-hadis yang disampaikan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan amalan ini. Ya, bukan hanya sekadar kita mendengar kemudian memuji, wah hadis ini bagus ini, ya, hadis ini luar biasa, ya, tapi kita tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan tersebut. Ya, baik jemaah sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijadikan kita termasuk orang-orang yang suci dan dijaga dari segala keburukan. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.